Halo, selamat datang. Selamat berjumpa kembali dengan kami Aya Novel Fast Story. Selamat mendengarkan. Bab 4427. Dewa Iblis. Pada saat yang sama, Alexis memegang jimat asal Guntur di tangannya dan langsung mengaktifkan Guntur dan menghancurkan dunia. Ribuan Guntur dan hancurkan dunia, trik ini membutuhkan penyerapan Guntur dan kilat untuk melepaskannya. Di dantian Alexis, tidak banyak Guntur dan kilat. Namun, ia memiliki jimat asal Guntur di tangannya, dan dengan energi jimat asal Guntur, itu cukup untuk melemparkan 1000 Guntur dan menghancurkan dunia. Meskipun versi jimat asal dari Ten Thousand Thunders tidak sekuat versi Thunder Tribulation, itu cukup untuk menghancurkan sekelompok burung gagak. Boom! Di atas langit, awan Guntur terkondensasi. Segera, ada Guntur tebal dan kilat, bercampur dengan nafas jimat asal, dengan keras jatuh dari langit. Burung gagak di sekitar dipotong dan dibunuh oleh Guntur dan kilat, dan tiba-tiba berteriak dengan keras. Guntur, berurusan dengan roh jahat, memiliki efek penekan yang sangat kuat. Gemuruh Guntur Alexis memusnahkan, meluncurkan, dan tiba-tiba mematahkan pengepungan gagak. Burung gagak yang tak terhitung jumlahnya dibombardir oleh guntur emas dan berubah menjadi kokas dan jatuh dari udara. Burung gagak yang masih hidup menjerit dan melarikan diri, takut untuk tinggal lebih lama lagi. Dalam sekejap, dunia menjadi jelas. Alexis menghela nafas lega, tapi kulitnya terbakar. Meskipun dilindungi oleh jimat asal tanah, ada terlalu banyak gagak, dan masing-masing membawa api-api, dan masih banyak api yang membakar Alexis. Api ini memiliki temperatur yang sangat tinggi, cukup untuk melelehkan emas dan besi, serta mengandung esensi murni dari api tersebut. Alexis dibakar oleh api, dan kulitnya hampir pecah. Mata air kuning, bersihkan. Melihat ini, Alexis tidak terburu-buru, dan memanggil gumpalan air suci dari mata air kuning untuk membersihkan api di tubuhnya, dan angin sepoi-sepoi segera segar. Hehe, Tuan Reinkarnasi benar-benar luar biasa. Silakan datang dan masuk. Suara tua dan dalam keluar dari puncak gunung, dan itu adalah Dewa Iblis yang jahat. Dewa Iblis mengenalku. Hati Alexis bergetar, dan segera menenangkan pikirannya, dan pedangnya terbang ke puncak gunung. Alexis melihat seorang lelaki tua duduk bersila di puncak gunung, seperti patung. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu dan hitam, sosoknya kurus dan tidak gemuk, wajahnya dipenuhi kerutan, dan setiap kerutan membawa perubahan zaman kuno dan kesedihan yang tak ada habisnya. Orang tua ini secara alami adalah Dewa Iblis. Alexis merasakan aura yang terhubung ke Kaisar Dewa Penjara Surgawi darinya. Jelas, di zaman kuno, Dewa Iblis dan Kaisar Dewa Penjara Surgawi memang satu keluarga, dan keduanya adalah pelayan Dewi. Saya telah melihat Senior Tulhu. Alexis melengkungkan tangannya. Duduk. Dewa Iblis tersenyum sedikit dan membuat isyarat undangan. Alexis mengangguk, dan duduk di depan Dewa Iblis. Tanpa diduga, di sisa hidupku ini benar-benar bisa melihat reinkarnasi Tuan Reinkarnasi. Dewa Iblis menatap Alexis, matanya sangat berubah-ubah. Alexis berkata, "Senior kenal saya." Dewa Iblis terkekeh, dan berkata, "Garis keturunan reinkarnasi Anda adalah yang terbaik di dunia, dan bahkan yang maha tinggi pasti marah. Bagaimana saya tidak kenal Anda? Saat itu, tuan rumahku sangat mengagumimu dan ingin memberimu kesempatan untuk tumbuh, tapi sayang sekali kau dirusak oleh Jennifer dan yang lainnya. Dia sangat menyesal kala itu. Jika dia tahu bahwa kamu masih hidup, dia akan sangat bahagia." Wajah Alexis terguncang, dan dia berkata, "Sang Dewi mengagumiku. Tuan dari para Dewa Iblis secara alami adalah Dewi Surgawi juga, yaitu yang teratas dalam legenda." Alexis selalu dimarahi oleh atasan, karena garis keturunan reinkarnasinya, potensinya terlalu besar, atasan tidak berani melihatnya bangkit. Tapi sekarang, Dewa Iblis berkata bahwa Dewi itu mengagumi Alexis dan bahkan ingin memberi Alexis kesempatan untuk tumbuh. Dewa Iblis Motian berkata, "Ya, tuanku luar biasa dan tak terkalahkan, dan atasan lainnya takut melihat pertumbuhanmu, tetapi tuanku ingin kamu bangkit dan menjadikanmu tuan sejati, lalu dia tegak lagi dan akan membunuhmu." Berbicara tentang yang terakhir,
roh bertarung yang sangat ganas muncul di mata iblis itu. Dia telah mundur selama bertahun-tahun, dan telah lama diam tentang urusan dunia, tetapi sekarang ketika dia berbicara tentang Dewi, dia berbicara tentang Tuan Reinkarnasi, darah masa lalu tampaknya mengalir kembali di dalam hatinya, dan matanya yang mematikan. Alexis segera waspada, dan berkata, kamu bilang Dewi ingin membunuhku. Roh jahat Motian berkata, ya, keberadaanmu tidak ditolerir oleh atasan. Rata-rata orang atasan ingin membunuhmu terlebih dahulu dan memotong kerugiannya. Tapi tuan rumahku meremehkan penindasan. Dia ingin memberimu kesempatan untuk bangkit. Dia berkata bahwa dia akan menunggumu bangkit melawan langit dan atmosfer reinkarnasi akan meledak sampai ekstrim, dan dia akan membunuhmu dengan tegak dan melahap semua yang kamu miliki. Setelah mendengar ini, Alexis merasa ngeri. Yang Maha Tinggi benar-benar tidak bisa mentolerir Tuan Reinkarnasi, dan semua orang ingin membunuhnya. Tapi Dewi, itu terlalu anomali, dia meremehkan konspirasi dan trik apapun, dia ingin menunggu Alexis bangkit, lalu dipenggal dan dibunuh. Jika kekuatan Alexis naik, kekayaan reinkarnasi juga akan naik ke puncaknya. Dengan cara ini, jika Dewi bisa membunuh, dia bisa menelan keberuntungan reinkarnasi yang sangat kuat. Alexis tiba-tiba berkeringat dingin, dan teringat pepatah. Babi perlu digemukkan sebelum disembelih. Dewi Agung itu menajamkan pedangnya, menunggu Alexis bangkit, lalu membantai dia dengan tegak. Dewa Iblis Motian berkata, sayangnya, rencana majikan saya tidak dipahami oleh orang luar. Semua orang tingkat atas merasa bahwa Anda memiliki terlalu banyak potensi dan tidak berani memberi Anda kesempatan untuk naik. Kamu datang menemuiku hari ini, seolah-olah kamu ditakdirkan oleh takdir. Jika Anda muncul 10.000 tahun sebelumnya, saya mungkin masih memiliki kekuatan untuk keluar dari gunung, membantu Anda bangkit, dan membiarkan Anda melangkah ke dunia itu. Majikan saya selalu ingin melihat Anda. Setelah berbicara, Dewa Iblis berdiri dengan gemetar, bersandar pada tongkat, melihat ke kejauhan, semua darah pembunuh, semangat juang mendidih, semua terdiam, tubuhnya penuh dengan kerusakan dan usia tua. Alexis tetap diam, dan kata-kata Dewa Iblis memberinya kejutan besar. Orang atas selalu curiga terhadap Tuan Reinkarnasi dan berencana untuk membunuhnya, dia secara alami mengetahui masalah ini. Namun, dia tidak bisa memikirkan keberadaan seorang dewi, yang meremehkan konspirasi dan tipuan apapun, dan ingin menunggu dia bangkit, dan kemudian menghukumnya dengan tegak. Dewa Iblis itu menoleh, menunjukkan senyum masam suram, dan berkata, sayangnya, saya mundur terlalu lama. Tulang dan otot saya telah memburuk, jadi saya tidak bisa keluar untuk membantu Anda lagi. Tapi justru karena saya tidak bertanya tentang urusan dunia, dan kultivasi saya jelas, saya bisa melihat detail darah Anda, jika tidak maka akan disembunyikan oleh dunia, di mana saya bisa melihat banyak sebab dan akibat. Hati Alexis bergetar dan berkata, senior, terima kasih atas kebaikan Anda. Dewa Iblis melambaikan tangannya dan berkata, tidak, jangan berterima kasih, kita sebenarnya musuh. Tuanku ingin membunuhmu. Bahkan jika aku membantumu, aku akan memelihara babi untuknya. Alexis tersenyum pahit, kata-kata, memelihara babi, terdengar sangat kasar. Tapi pikirkan baik-baik, di mata Dewi, Tuan Reinkarnasi memang mangsa. Dewa Iblis duduk lagi, meletakkan tongkatnya, dan berkata, kamu datang kepadaku kali ini karena Sohan. Alexis tiba-tiba terkejut, dan berkata, senior, kenapa kamu tahu segalanya? Bab 4428. Sebuah janji. Penjaga sekali. Dewa Iblis Motian berkata, nah, Sohan memotong benang cinta, fluktuasi penyebabnya terlalu besar, saya telah menyimpulkan semuanya. Meskipun tuan rumahku tidak mengatakan utas cinta ini, kurasa dia sebenarnya ingin menyerahkannya padamu. Sayangnya, jimat berkah itu dihancurkan oleh Kaisar Hibler, jika tidak, kamu akan diberkati oleh tuanku, dan kamu bisa pergi melawan langit selangkah demi selangkah. Alexis menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya dan atasan memiliki terlalu banyak kebencian. Bahkan jika jimat itu masih ada, saya tidak dapat menerima restunya. Roh jahat Motian berkata, bahkan jika kamu tidak menerimanya, adalah hal yang baik untuk membiarkan muridmu Sohan mengambilnya,
Tapi sayang bahwa rahasia langit akan berubah, tidak ada yang mengira bahwa jimat berkah ini akan dihancurkan oleh Hibler. Alexis berkata, jimat itu telah dihancurkan, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Senior, dia terlalu agresif dan ingin menantang Jennifer. Saat ini dia dalam posisi yang sulit, jadi saya meminta bantuan senior. Aku mendengar itu di masa lalu, Jennifer berhutang pada para senior sebab dan akibat, dan meminta senior untuk keluar. Saya berterima kasih. Dewa Iblis berkata, saat itu, Jennifer menemukan api bintang reinkarnasi, dan menghadapi bahaya selama pemurnian. Saya memang menyelamatkan hidupnya, tetapi saya mundur terlalu lama, tulang dan otot saya membusuk, dan saya benar-benar tidak ingin bergerak. Tentang Sohan, maafkan, karena saya tidak dapat membantu Anda. Alexis mendengarkan nada Dewa Iblis, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Sepertinya masih ada ruang untuk bermanuver. Dia segera menggerakkan hatinya dan berkata, senior, tolong keluar. Selama senior bisa menyelamatkan orangku, aku bisa menjanjikan kondisi senior. Dewa Iblis menggerakkan hatinya dan tetap diam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata, bantu aku membunuh seseorang. Alexis tetap tenang dan berkata, siapa yang harus dibunuh? Dewa Iblis Motian berkata, namanya adalah Jinai, anggota klan Dewa Naga Hitam, dia bernama Dewa Jinai, dan salah satu dari 12 dewa. Dia adalah saudaraku, dan keluarganya sangat besar. Klan Dewa Naga Hitam yang dimilikinya adalah raksasa dari surga dan alam manusia, dan kekuatannya sangat kuat. Dia sekarang telah menjadi sesepuh dari klan Dewa Naga Hitam. Saat itu, tuanku meninggalkan seutas benang cinta, dan aku hampir memutuskannya, tetapi aku tidak menyangka bahwa Jinai menyelinap dengan marah dan melukaiku, menyebabkan aku gagal memutuskan benak, dan terluka parah, dan bahkan senjata ajaib itu hilang. Saya telah mundur selama puluhan ribu tahun, dan saya belum bisa melepaskan masalah ini. Jika Anda berjanji untuk membunuh Jinai demi saya dan membalas keluhan saya bisa keluar. Dalam nada Motian, ada kebencian dan penyesalan yang kuat. Saat itu, dia terlalu menderita, dan dia hampir memotongnya. Dia bisa mendapatkan berkah dari Dewi dan menyingkirkan nasib seorang pelayan dalam satu gerakan, tetapi dia tidak menyangka akan diserang oleh kemarahan Jinai dan dia gagal. Kebencian yang begitu besar, puluhan ribu tahun perubahan, belum mereda. Jinai, klan Dewa Naga Hitam. Alexis mendengar kata-kata, klan Naga Hitam, dan segera merasa sangat akrab. Kemudian Alexis teringat. Lia. Tempat di mana Lia akan menikah adalah Protos Naga Hitam. Kembali ke tebing naga, kuil naga leluhur bersedia melepaskan Alexis dan naga darah karena Lia telah menyetujui kondisi yang sangat keras. Kondisi ini baginya untuk menikahi Protos Naga Hitam. Alexis tidak pernah berharap bahwa dia akan keluar dari gunung untuk menemukan Dewa Iblis, dan berputar-putar, tiba-tiba berhubungan dengan Lia lagi. Benar saja, sebab dan akibat dari rahasia surgawi, utasnya terus-menerus, alasannya kacau, dan misterinya tidak ada habisnya. Tidak ada keraguan bahwa nasib Alexis dan Lia belum berakhir. Sekarang di antah-berantah, ada utas lain. Oke, senior, aku berjanji. Mata Alexis tajam, dan dia langsung setuju. Meskipun Jinai adalah dewa iblis biasa di antara 12 dewa, dan kekuatannya sangat kuat, dia mungkin tidak jauh lebih buruk dari Jennifer dan Hibler. Tapi pikir Alexis, karena sebab dan akibat antara dirinya dan Lia belum terputus, cepat atau lambat dia harus menghadapi klan Dewa Naga Hitam. Maka, tidak ada salahnya menyetujui permintaan Dewa Iblis. Bahkan jika Jinai kuat, Alexis tidak takut. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat lawannya, tidak mungkin menjadi lebih kuat dari Jennifer dan Hibler. Ketika Dewa Iblis mendengar janji Alexis, dia langsung sangat gembira dan berkata, baiklah, Tuan Reinkarnasi cepat sekali menjawab, tidak heran tuanku sangat menghargaimu. Karena saya disegarkan, maka saya tidak berbicara omong kosong. Saya akan segera pergi ke alam atas dan membawa kembali Sohan. Kamu istirahat dan aku akan pergi dan kembali. Setelah itu, Dewa Iblis berdiri, gumpalan energi iblis muncul dari otot dan tulang yang membusuk. Pada saat ini, dia sepertinya mendapatkan kembali ketajamannya yang dulu. Energi iblis tak berujung bergulir, berubah menjadi ribuan burung gagak.
Burung gagak yang tak terhitung jumlahnya membangun jembatan ke alam atas. Motian menginjak jembatan gagak dan langsung menuju alam atas. Alexis mengawasinya pergi, hatinya bergejolak. Kaisar Iblis Harewut di luar juga terkejut ketika dia melihat Motian pergi ke alam atas, melangkah ke tebing, mendatangi Alexis, dan bertanya. Wah, bagaimana apa yang terjadi? Alexis berkata, Dewa Iblis rela keluar dari gunung, tapi dia menjanjikan satu syarat padaku. Saat ini, Dewa Iblis ingin membalas dendam, dan dia mempercayakannya untuk membunuh Jinai, dan berkata singkat. Kaisar Iblis sedikit terharu dan berkata, Jinai, master dari klan Dewa Naga Hitam, kamu ingin membunuhnya, aku khawatir itu tidak mudah, apakah kamu butuh bantuanku? Alexis menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, jika kamu ingin ikut membunuh Jinai, kita harus melalui pembantaian suci dulu. Kaisar Iblis mengangguk. Alexis benar. Jika konferensi pembunuhan suci tidak selesai, semuanya akan sia-sia, dan tidak akan ada balas dendam. Pemakaman. Faren meninggalkan penjara surgawi untuk pertama kalinya, meskipun dia merasakan bahwa Alexis ada di dekatnya, tetapi masih tidak keluar. Dalam ingatan tentang kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa ada tempat di ekstrateritorial yang disebut pemakaman. Pemakaman tidak tersembunyi di alam jiwa bulan, dan banyak senjata mungkin telah ada di dalamnya. Sangat biasa. Biasa, bahkan tidak terlihat seperti ekstrateritorial. Mengapa? Karena tidak ada jejak aura di sini. Ketika dia datang ke pemakaman, Faren bahkan bertanya-tanya, mungkinkah tempat ini memiliki nama yang sama dengan tempat yang dikatakan oleh hantu wanita itu? Apa ini berbahaya? Berdiri di pintu masuk pemakaman, Faren tampak sedikit kosong. Tempat di mana matanya bisa terlihat adalah pemakaman. Seperti pemakaman yang kacau balau. Konsep strata ekstrateritorial sangat jelas. Semakin kuat senjatanya, semakin kuat auranya. Semakin kuat, semakin lemah. Dan dimakamkan di sini, sangat lusuh, saya khawatir itu bukan peluang besar. Di sini, Tuan Reinkarnasi telah ada di sini. Atau, dulunya mulia di sini, tapi sekarang menurun. Faren menggelengkan kepalanya, berhenti berpikir, dan berjalan menuju bumi yang layu, tanpa satu makhluk pun, angin menderu, ini adalah satu-satunya suara. Melihat pemakaman, Faren tidak bisa membantu menggigil. Baik, karena ada di sini, mari kita lihat, kuharap aku bisa menemukan sesuatu. Faren berjalan di sekitar pemakaman untuk waktu yang lama, tetapi tiba-tiba dia berhenti. Apa yang dia temukan? Tempat ini ternyata adalah formasi. Faren tidak mahir dalam metode pertempuran, tetapi metode pertempuran di depannya sangat familiar. Ini adalah formasi dengan metode 6 jalan reinkarnasi sebagai landasan. Dan pemakaman itu adalah mata formasi. 4429, Supreme Way. Sekarang Faren sangat yakin bahwa Tuan Reinkarnasi telah ada di sini. Karena ada begitu banyak latihan di dunia, satu-satunya orang yang mengembangkan metode 6 jalan reinkarnasi adalah Tuan Reinkarnasi. Selain itu, formasi ini sangat tersembunyi, bahkan jika kultivator alam sejati datang ke sini, itu mungkin tidak ditemukan. Alexis seharusnya tidak mengetahui tempat ini dalam hidup ini, apakah dia ingin datang ke sini bersamanya. Faren ragu-ragu selama beberapa menit, tetapi pada akhirnya mata indah itu bersinar dengan tekad. Reinkarnasi Alexis berbeda dari yang lain, reinkarnasinya adalah untuk menyegel ingatan sejak awal. Begitulah harapan Tuan Reinkarnasi agar pertumbuhan kehidupan ini seasing mungkin dari aslinya. Dan pemakaman ini, saya khawatir Tuan Reinkarnasi memiliki pertimbangan lain saat itu. Dia menutup matanya, mencari ingatannya. Valkyrie, tahukah kamu bahwa metode 6 jalan reinkarnasi bisa menjadi formasi langit dan bumi? Pembentukan langit dan bumi bisa menyegel roh, bisa seperti mata air, bisa menumbuhkan hati, dan bisa menyembunyikan setan. Formasi ini saya teliti berdasarkan keajaiban orang tua suci abadi. Sekarang, ini efeknya luar biasa. Tempat dengan energi spiritual yang kuat, selama kamu menggunakan formasi ini, itu bisa langsung membuat orang luar terlihat kelelahan. Ini adalah pilihan terbaik untuk menjaga makhluk roh.
Selain itu, ada begitu banyak mata dalam formasi ini, dan hanya dengan langkah-langkah khusus Anda dapat membuat lubang di langit. Valkyrie, Anda optimis, saya akan mengajari Anda sekali. Pada saat itu, Valkyrie tidak terlalu tertarik dengan formasi Tuan Reinkarnasi. Tapi melihat pada mata bersemangat Tuan Reinkarnasi, dia masih menulis dalam diam. Varen mengambil langkah pertama di sepanjang ingatan masa lalu. Pada langkah pertama, tidak terjadi apa-apa. Langkah kedua masih sama. Saat kami mencapai anak tangga ke-93, seluruh tanah bergetar hebat. Ia bahkan mengaum seperti binatang buas di bawah tanah. Betulkah? Hati Varen mencelos. Ketika dia mencapai 99 langkah, dia mungkin bisa melihat kebenaran tentang Tuan Reinkarnasi saat itu. Dan saat Varen hendak mengambil langkah ke-99, kekosongan itu terkoyak, dan seorang lelaki tua dengan jubah hitam menutupi wajahnya tiba-tiba muncul di depan Varen dan meraihnya. Kewaspadaan yang kuat membuat Varen bersiap untuk melawan, tetapi dia tercengang saat melihat wajah lelaki tua itu. Perasaan yang diberikan orang ini padanya sangat mirip dengan Alexis. Orang tua ini persis Tuan Julius, kakek Alexis, yang muncul bersama Guilman. Tuan Julius tampak serius dan berkata, "Nak, jika kamu mengambil langkah terakhir ini, maka kamu dalam bahaya. Untungnya, saya merasakan masalahnya tepat pada waktunya, jika tidak, segel bawah tanah akan terlepas." Varen menarik kembali langkahnya kacau, dan gemuruh yang bergetar menghilang sepenuhnya. Semuanya kembali tenang. "Senior, siapa kamu? Kenapa kamu di sini?" kata Varen. Tuan Julius melepaskan, dan tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi berkata, "Saya tahu Anda adalah Valkyrie, dan saya juga tahu bahwa langkah-langkah yang baru saja Anda jalani adalah uskup reinkarnasi. Tapi, kecepatannya tidak begitu berguna. Apa yang disegel di sini adalah avatar yang sangat istimewa." Varen memiliki alis yang sedikit cemberut. Avatar. Menyegel tubuh dengan menggunakan teknik ini mungkin masih bisa dimengerti. Avatar belaka untuk gerakan sebesar itu. Selain itu, kekuatan avatar umumnya jauh lebih lemah daripada tubuh, dan kekuatan Tuan Reinkarnasi sudah cukup untuk menghapus semuanya. Melihat ketidakpercayaan Varen, Guilman menggelengkan kepalanya dan berkata, "Situasi di sini sangat rumit. Meskipun itu adalah avatar yang disegel di sini, avatar itu memiliki latar belakang yang bagus. Bahkan, avatar ini abadi. Tuan Reinkarnasi menggunakan formasi itu untuk menyegel orang ini, mengisolasi auranya, dan avatar umum mungkin telah menghilang sejak lama. Tapi, barusan kamu juga mendengar auman dari tanah. Setelah tempat ini dikembalikan ke keadaan semula, avatar ini pasti akan mengancam dunia luar." Saat dia berkata, Tuan Julius mengulurkan tangannya, setetes darah jatuh ke tanah, dan dia menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, Varen menemukan bahwa tanah menjadi transparan. Melalui tanah, dia melihat rantai yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan dari atas ke bawah. Rantai itu sepertinya tidak ada ujungnya, dan bagian terdalamnya sangat gelap. Tiba-tiba, dalam kegelapan, dia melihat sepasang mata. Itu mata yang sangat marah. Sangat haus darah, dingin, gila. Pandangan belaka membuat punggung Varen dingin saat ini. Dia tidak berani melihat pria itu, tetapi mengangkat kepalanya, menatap Tuan Julius, dan bertanya, "Senior, monster macam apa avatar bawah tanah ini? Mengapa avatarnya begitu menakutkan?" Tuan Julius melirik pria di tanah, sedikit sedih, "Avatar ini adalah avatar khusus yang terbuat dari inti tubuh. Dia dari kuil reruntuhan. Avatar ini ditekan oleh Tuan Reinkarnasi selama bertahun-tahun tanpa akhir." 3 kalimat sederhana ini membuat Varen benar-benar bingung. Tuan Reinkarnasi benar-benar menekan avatar khusus kuil reruntuhan. Avatar ini adalah tiruan dari esensi dan darah. Tuan Julius meletakkan tangannya di belakangnya, dan berkata dengan ringan, "Kamu bukan orang luar, dan tidak masalah jika aku memberitahumu sesuatu. Situasi di ekstrateritorial ini sangat rumit. Ini tidak hanya dibagi menjadi wilayah bintang giok, alam jiwa bulan, wilayah matahari seajti, dan wilayah celestial dan manusia. Selain wilayah tempat-tempat ini, ada lebih banyak wilayah di luar wilayah yang gelap dan berbahaya.
Satu terang dan satu gelap adalah sejenis lampu listing. Semua, tidak sesederhana itu. Misalnya, alam sejati yang, Anda tahu, alam sejati yang dibagi menjadi 9 alam. 9 alam, kekuatan tiap lapisan sangat berbeda. Dan di antara 9 alam ini, itu diakui sebagai kekuatan yang paling kuat, mereka secara kolektif disebut sebagai rumah ke-36 Yang Zen. Rumah ke-36 Yang Zen ini adalah kekuatan tertinggi Yang Zen. Tidak semua 36 istana ini kekuatan keluarga, tetapi juga sekte. Nama lain untuk 36 istana adalah 4 istana, 8 sekte, dan 24 keluarga. Di antara mereka, 4 istana adalah yang terkuat, diikuti oleh 8 sekte, dan 24 rumah adalah yang kedua. Saya mengatakan ini, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa masih banyak kekuatan yang tidak ada dalam daftar ini, tetapi mereka telah menjangkau alam Yang Zen. Tidak berlebihan untuk menutupi langit dengan satu tangan. Istana Monde, kuil naga leluhur, dan lainnya, kekuatannya rumit, tetapi tidak ada kekuatan yang tidak berani takut, bahkan jika itu adalah 4 istana, 8 sekte, dan 24 keluarga. Wilayah ekstrateritorial lebih rumit. Dan kuil 10.000 reruntuhan. Lebih rumit daripada kekuatan alam surgawi. Beberapa kultivator di wilayah celestial mungkin tidak memenuhi syarat untuk menekan avatar darah kuil reruntuhan. Karena situasi di luar kawasan rumit, tidak ada yang akan menunjukkan kekuatan nyata. Entah Kaisar Hibler atau Jennifer saat ini, kenyataan fiktif tidak jelas, ini semacam hukum bertahan hidup. Tentu saja Anda adalah Valkyrie di kehidupan Anda sebelumnya, tetapi Anda tidak benar-benar memahami Tuan Reinkarnasi, kekuatan yang selalu Dia sembunyikan. Saat itu, bahkan jika Jennifer dan Hibler bergabung, dapatkah mereka benar-benar membunuh Tuan Reinkarnasi? Lucunya, mereka tidak tahu sampai sekarang bahwa mereka telah menjadi pion Tuan Reinkarnasi. Tuan Reinkarnasi sangat berbudi luhur dan memiliki penglihatan jangka panjang. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya telah lama bebas dari kebencian, tetapi semacam jalan tertinggi. Bab 4430. Pertempuran alam atas. Jalan tertinggi ini ditakdirkan untuk berdiri di sisi berlawanan dari kuil 10.000 reruntuhan. Hanya ketika Anda tumbuh dalam bayang-bayang dan kegelapan, Anda dapat memiliki kesempatan untuk memberikan pukulan fatal kepada lawan yang menakutkan itu bila perlu. Faren merenung sejenak, lalu berkata, mengapa Tuan Reinkarnasi menekannya di sini? Apakah ini juga sebuah gerakan? Penatua Yul memandang Faren dengan apresiasi, dan mengangguk, tepat. Tidak hanya langkah, tapi juga catur yang disiapkan untuk Alexis oleh Tuan Reinkarnasi. Adapun kapan harus mengambil langkah ini, itu hanya bisa bergantung pada Alexis. Yah, tidak cocok tinggal di sini. Sebab dan akibatnya terlalu besar. Ikutlah denganku untuk bertemu Tuan Renzio. Faren terkejut, dan akhirnya mengangguk, oke. Alam atas penuh dengan api. Sohan membawa 800 kultivator penjara surgawi dan sangat ingin memasuki istana ratu. Namun, dia dihentikan di luar gerbang selatan. Kupu-kupu terbang mengatur tenaga untuk menghentikannya dengan keras kepala, tidak membiarkannya masuk untuk mengganggu ratu. Kedua belah pihak jatuh ke jalan buntu, bertempur dengan sengit, darah mengotori langit, dan api meledak. Keluar dari sini. Mata Sohan retak, dan ilmu pedang yang dominan menggunakan pedangnya, pedang itu mengarah langsung ke dada kupu-kupu terbang, dan nafas kegilaan pun pecah. Kupu-kupu terbang tiba-tiba merasakan tekanan, dan pedang panjang di tangannya meledak dengan pancaran air biru, mencoba menahan serangan Sohan. Cahaya air biru samar di pedang panjangnya dan sebaran rune adalah sumber air gui. Setelah Yunzi dikorbankan ke langit, Jennifer menganugerahkan jimat asal air padanya. Ledakan. Namun, kekuatan Sohan terlalu menakutkan, dan kultivator pedang pecah, pedang seperti iblis seperti penjara, dan mereka yang memblokirnya tidak terkalahkan. Bahkan jika kupu-kupu terbang memiliki jimat asal air, itu tidak dapat menghentikan pemboman Sohan. Pedang panjang itu segera disetrum, darah mengalir di antara dada dan perut, dan darah dimuntahkan di tempat. Mati. Mata Sohan menyinari cahaya dewa, matanya melotot, dan pedang iblis itu menebas. Jandia tampak ngeri, dan segera memejamkan mata dan menunggu kematian.
Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya ungu yang tak tertandingi terbang di udara dengan nafas fatal yang mengepul. Pedang iblis Sohan telah ditebas, tapi dia tidak bisa menghancurkan cahaya ungu yang menentukan ini, dan seluruh orang diguncang mundur 3 langkah. Sohan melihat seorang wanita cantik dengan pedang di pinggangnya berjalan keluar dari kedalaman istana surgawi permaisuri, tubuhnya penuh dengan cahaya ungu, dan aura hukum yang tak berujung melonjak. Itu Jennifer. Yang mulia ratu. Melihat Jennifer datang, kupu-kupu terbang tiba-tiba terkejut. Para pelayan di sekitar istana ratu juga berteriak dengan hormat, "Selamat datang Tuan Ratu, yang mulia ratu akan datang dari generasi ke generasi, dan dunia akan bersatu dan takdir bersinar." Sekelompok sampah tidak bisa membunuh bahkan dengan sisa-sisa jalan iblis. Jennifer mengamati penonton dengan dingin, pertempuran suar di sini, bagaimanapun, mengganggu istirahatnya. Yang mulia permaisuri maafkan saya. Kupu-kupu terbang berlutut di tanah. Dibandingkan dengan puluhan ribu tahun yang lalu, penjaga istana ratu jelas jauh lebih ketat. Sohan ingin segera masuk, tetapi tidak semudah itu. Bahkan jika kupu-kupu pedang sudah mati, akan tetap ada dukungan dari penjaga dan dari Dewa Jinpeng di belakang. Namun, Sohan terlalu galak, dan sangat sulit untuk membunuhnya. Fluktuasi pertempuran semakin besar, dan tidak mungkin untuk berpikir bahwa Jennifer tidak akan diganggu. Jennifer, kamu akhirnya bersedia untuk muncul. Sohan mengertakkan giginya dan melihat Jennifer muncul, matanya tiba-tiba menyala dengan amarah yang mengerikan. Haha, Sohan, beraninya kamu memanggilku dengan nama depanku, dengan senioritas, kamu harus memanggilku Tuan. Jennifer tersenyum dingin. Dibandingkan dengan kegagalan memalukan puluhan ribu tahun yang lalu, Sohan memang jauh lebih kuat, dan sekarang dia dalam keadaan nyata. Namun, kekuatan Sohan, bagaimanapun, hanya memiliki lapisan pertama alam sejati, dan fondasinya sangat dangkal. Dan Jennifer, setelah puluhan ribu tahun kultivasi, tidak lagi seperti dulu. Selain itu, dia juga menghunus pedang surgawi Dewa Langit dan memegang ujung senjata asal tertinggi, dia sama sekali tidak menganggap Sohan di matanya. Bah! Jennifer, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi istriku. Aku akan membunuhmu hari ini. Mata Sohan retak, rambut hitamnya bergelombang, dan tubuhnya penuh dengan energi iblis. Sebuah patung Dewa Iblis yang mengerikan muncul dari belakangnya, berdiri di atas bumi, menunjukkan kekuatan kuat yang tak tertandingi. Tertawa. Mendominasi pedang iblis, membanting tajam pada saat ini, ujung pedang menunjuk ke tengah alis Jennifer. Hahaha, jurus burung nasar, berani pamer di depanku. Aku akan memberitahumu apa itu doktrin pedang yang benar. Jennifer tersenyum jijik, mengangkat tangannya, mengambil pedang panjang kupu-kupu terbang di udara, dan menusuk Sohan dengan pedang. Dia menarik pedang surgawi Dewa Langit, karena Sohan tidak cukup memenuhi syarat untuk membiarkannya menggunakan senjata asal tertinggi. Untuk menghadapi Sohan, dia menggunakan pedang panjang biasa, itu sudah cukup. Ledakan. Api bintang reinkarnasi putih lembut meledak dari tubuh Jennifer, dan ada untaian energi ungu yang menentukan, terus naik dan turun. Api luar biasa, takdir pedang dipotong. Jennifer menjerit, pedang panjang melesat ke bawah, api bintang reinkarnasi tak berujung, memenuhi langit, gumpalan cahaya spiritual kain sutera Murat, dengan takdir yang menakutkan, Tianwei, meledak dengan ganas. Mata Sohan menciut, dia menghantam alam atas dan siap mati. Dia meramalkan bahwa dia akan mati di bawah pedang surgawi Dewa Langit. Sebelum dia meninggal, dia ingin menemukan cara untuk meninggalkan sedikit bekas luka pada Jennifer dan mengorek alas bedaknya. Tapi tanpa diduga, Jennifer sama sekali tidak mencabut pedang surgawi Dewa Langit, seolah-olah melihat ke arah semut, dia dengan santai menggunakan pedang panjang biasa untuk menebas dengan pedang yang menentukan, dan Sohan tidak bisa bernapas. Sohan tiba-tiba merasa tercekik, ini hanya pedang dari Jennifer tanpa menggunakan seluruh kekuatannya, ini sangat kuat. Dia merasa bahwa jarak antara dirinya dan Jennifer terlalu besar. Pertarungan. 99 pedang terbang, mendominasi pedang iblis. Sohan berteriak dengan keras, matanya tegas, dan 99 bilah tajam salju meledak dari tubuhnya. Setiap pisau tajam salju diresapi dengan energi iblis yang mendominasi tertinggi.
Pada saat ini, Sohan, kekuatan iblis yang mengatur ilmu pedang, meledak secara ekstrim, dan darahnya membara. Dia mencoba untuk membakar sisa tubuhnya, dan juga menyebabkan Jennifer mati. Jennifer tidak menggunakan pedang surgawi Dewa Langit, ini adalah kesempatan Sohan. Jika pedang Jennifer ada di tangan, saya khawatir Sohan bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekat. Ingin melawan. Teknik jimat takdir. Buka. Jennifer mendengus jijik, masih memegang pedang panjang biasa, mendesak teknik takdir kain sutera Myrtle, dan cahaya ungu pada pedang terus bergulir. Ding ding ding. Jennifer mengayunkan combo pedangnya, dan dalam sekejap, dia menembak jatuh segenggam salju terbang dan bilah tajam. Gerakannya elegan dan nyaman, sosoknya sebagus naga, dia mengayun dengan bebas, dan dia sangat cantik. Jandia di sekitarnya dan yang lainnya tidak bisa menahan sorakan dengan keras. Wajah Sohan tenggelam, darah di tubuhnya terbakar dengan hebat, dan pedang iblis di tangannya menusuk dan menusuk perut Jennifer. Jennifer dengan tenang menggenggam pedang Sohan dengan tangan kosong dengan cengkeraman ringan di tangan gioknya. Apa? Saat melihat ini, Sohan sangat terkejut. Dan kemudian,